of our multiversal self. That was his theory. So that recurring nightmare of Worm running naked from a clown. Somewhere out there. It's real. Dalam satu kajiannya, ketika membahas kitab Dalailun Nubuwah, Gus Baha menceritakan tentang seorang perempuan, seorang istri yang mencari suaminya sampai ke dimensi jin. Lah, kok bisa? Iya, kisahnya ketika seorang istri ini mencari suaminya, bertanya-tanya, kemudian singkat cerita sampai ke seorang dukun yang menyarankannya untuk mengencingi luwang. Apa itu luwang? Bahasa kuno banget ini. Mungkin di kota-kota kecil, luwang ini atau dapur masa lalu itu sudah tidak dipakai ya. Tapi masih banyak dipakai di perkampungan, di pedesaan. Singkat cerita, dukun ini menyuruh istri ini, perempuan ini untuk pipis di luwang itu pas adzan maghrib. Dan ketika itu dikerjakan, mungkin di tidurnya ya, mungkin nyata langsung atau di tidurnya, entah itu mekanismenya seperti apa. Lebih logis kalau itu terjadi di alam mimpi ya. Jadi pas tidur perempuan ini itu bermimpi mencari suaminya di alam yang bukan dimensi material atau bukan bumi. Memang di sana ditemukan, tapi alam di sana keanehan yang pertama adalah setiap ada orang yang bertanam, entah itu sawah atau berkebun, sekali tanam di hari itu juga langsung panen. Perputaran waktu di sana begitu cepat. Dan betul suaminya ada di sana. Tapi ketika diajak untuk kembali ke dimensi material ini, dia tidak mau. Keanehan lain yang paling besar adalah bahwa nama yang paling terkenal, yang paling populer di semesta itu, di dunia itu, adalah nama Muhammad bin Abdullah. Kok bisa? Tapi perempuan ini tidak tahu siapa Muhammad bin Abdullah, yang suaminya itu akhirnya menyarankan untuk pergi ke Mekah dan mencari nama Muhammad bin Abdullah. Singkat cerita, ketika bangun dia melakukan perjalanan ke Mekah dan di Mekah bertemu dengan Aisyah. Dan dari Aisyah inilah kisah ini terabadikan. Jika Nabi Muhammad itu juga terkenal di dimensi lain, ada hadis lain yang menceritakan sosok yang hampir sama. Siapa dia? Yaitu Uwais Al-Qarni. Kita tahu bahwa Uwais dalam satu hadis itu tidak terkenal di bumi, tidak ada yang mengenalnya, atau mungkin merendahkannya. Tapi di langit dia sangat terkenal. Sama halnya seperti video yang kemarin saya bahas ya, tentang spektrum biru. Bahwa Siti Maryam, Bunda Maria, betul mungkin dia tidak terkenal di Yerusalem atau Palestina. Tapi di langit bukan hanya dia terkenal atau populer, tapi juga diperebutkan oleh para penduduk langit. Ini ayatnya. Hadis selanjutnya tentang perjalanan jiwa di dalam mimpi. Itu ketika Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabat dan bangun kesiangan. Mungkin dalam hitungan waktu kita, beliau dan para sahabat bangun sekitar setengah 8 atau jam 8 pagi. Ketika para sahabat yang tidak terlalu dekat ya dengan Nabi, karena di sana ada Umar juga, Umar bin Khattab, mereka tidak berani membangunkan Nabi walaupun sudah bangun kesiangan. Maksudnya waktu sholat subuh sudah terlewat. Ketika Umar bangun, Umar juga sama, tidak berani membangunkan Nabi. Tapi beliau berinisiatif untuk takbir, Allahu Akbar gitu ya. Nah, dari suara Umar inilah Nabi akhirnya bangun. Tapi setelah bangun, itu tidak langsung sholat subuh, tapi melanjutkan perjalanan. Dan hadis ini panjang, sampai menceritakan bahwa Nabi itu mengeluarkan air dari celah-celah tangannya untuk berwudu para sahabat. Teman-teman baca sendiri hadisnya di ini. Pertanyaan, mengapa tidurnya Nabi Muhammad itu tidak boleh dibangunkan? Apakah benar tidurnya orang suci, orang-orang yang hatinya sudah menjaga jarak dengan dunia ini dan tidak dilalaikan dari Tuhannya,
Apakah benar setiap mimpi mereka adalah perjalanan jiwa? Dreamwalking. A dreamwalking sorcerer projects their own consciousness from their universe into another, possessing the body of an alternate self. Tentang mimpi sendiri ada 3 penjelasan dari Nabi bahwa mimpi terbagi menjadi 3. Mimpi dari pikiran kita sendiri tentang hutang, tentang slot, dikejar-kejar debt collector misalnya. Dan mimpi yang kedua adalah mimpi dari emosi negatif. Itu yang disebut Nabi sebagai mimpi dari setan. Mimpi-mimpi yang buruk, yang menakuti kita, yang menjadikan bahkan setelah bangun kita menjadi gelisah. Disunahkan untuk meludah ke samping kiri kita ketika terbangun setelah memimpikan hal itu. Tentu saja ketika di samping kiri kita tidak ada orang ya. Dan yang terakhir adalah mimpi dari Tuhan. Ini biasanya tentang perjalanan jiwa atau pembelajaran, diajarkan tentang suatu ilmu yang bermanfaat ketika bangun di pagi harinya. Ada yang bilang hadis, ada yang bilang makalah yang mengatakan bahwa hidup ini, di dunia ini, kita sebenarnya sedang bermimpi dan akan mulai bangun ketika kita mati nanti. Dan ini relate dengan ayat-ayat Quran yang menanyakan pada orang-orang yang sudah mati di alam kubur, berapa lama kalian hidup di dunia? Dari semua jawaban itu tidak ada yang lebih dari 1 hari. Ada yang menjawab sekejap, beberapa menit, ada yang menjawab setengah hari, dan ada yang menjawab kira-kira sehari. Maksudnya apa? Ini tentang relativitas waktu. Kita sudah bahas itu di 3 konsepsi waktu yang ini ya. Video ketika saya menjelaskan konsepsi waktu Newton, konsepsi waktu menurut Einstein, dan konsepsi waktu ketiga, yaitu video ini yang saya pecah lagi ya. Kenapa relativitas waktu ini penting untuk dijelaskan? Karena di hadis lain ada kisah ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di dimensi jin. Suatu malam para sahabat mencari Rasulullah karena dikhawatirkan itu diculik karena malam hari. Dan singkat cerita ketika subuh hari Rasulullah itu keluar dari pekatnya kegelapan, dan ketika ditanya, "Engkau dari mana ya Rasulullah?" "Aku baru saja selesai berdakwah di dimensi lain." Bisa jadi dalam hitungan waktu di dimensi material ini itu hanya 1 malam. Tapi ketika Rasulullah ke sana, kita anggap saja seperti itu ya. Walaupun penjelasan ilmiahnya kan belum bisa untuk dibuktikan. Seseorang yang bisa berkelana ke dimensi yang non-material, kemudian menjelajahi beberapa semesta. Dalam hitungan waktu konsepsi Newton, mungkin terjadi hanya 1 malam kisah Nabi Muhammad itu berdakwah di dimensi lain. Tapi bisa jadi di dimensi itu beliau sudah menjelajahi berbagai dimensi, berbagai semesta. Kenapa? Karena tugas rahmatan lil alamin itu adalah representasi dari Robbal Alamin. Robbal Alamin, Rob, itu adalah zat yang tidak bisa diketahui. Dari hadis ini kita belajar tentang itu, bahwa Rob adalah zat yang tidak bisa dikenali. Yang bisa kita kenali adalah Allah. Dan Robbal Alamin itu adalah perkataan Allah. Sedangkan ayat-ayat tentang Allah itu dikatakan para malaikat. Ini bedanya ya. Ketika ada ayat tentang Rob atau menyebut diksi Rob, Robbal, Robbul, itu yang mengatakan adalah Allah. Tapi ketika ayat itu mengatakan Allah, Allahu la ilaha illa huwa, dan sebagainya, itu yang mengatakan adalah malaikat. Sama ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu juga malaikat yang mengatakan. Tapi ketika ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin, yang mengatakan rabbil alamin itu adalah Allah. Yang mengatakan alhamdulillah itu adalah malaikat. Kira-kira seperti itu ya. Penjelasan panjangnya ini agak rumit. Intinya apa? Bahwa rahmatan lil alamin, kasih sayang, cinta untuk seluruh alam, seluruh peradaban waktu, kalau saya jelaskan di video ini ya, adalah representasi dari Rabbal Alamin. Nabi Muhammad seakan-akan adalah manifestasi dari Tuhan seluruh alam. Seakan-akan ya, seakan-akan Tuhan itu berkata kepada penduduk di seluruh alam itu, wahai penduduk di setiap semesta, ini loh, ini orang yang menjadi representasi atau manifestasi aku. Seakan-akan seperti itu. Dan setiap nabi itu diutus untuk segolongan umat manusia tertentu.
Nabi Ibrahim untuk umatnya. Nabi Isa seperti yang kita jelaskan kemarin itu untuk umatnya. Nabi Yakub termasuk 11 atau 12 anaknya ya, termasuk Yahudi, Bani Israel. Itu segolongan umat tertentu. Tapi Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat di seluruh semesta. Dan bagaimana mungkin beliau bisa berdakwah ke seluruh semesta jika beliau hidup di bumi dan itu hanya 63 tahun. Dan tugas untuk berdakwah di seluruh semesta itu memang tugas yang berat. Dan karena itu Nabi Muhammad sangat sibuk dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika beliau bangun, beliau berdakwah pada umat manusia di bumi. Ketika beliau tertidur, beliau berdakwah ke seluruh semesta yang ada dan yang diciptakan oleh Tuhan.